المغضوب عليهم ولا الضالين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Oke, good morning. Good morning, teacher. Oke, ada kabar belum sholat Tuhan? Sudah, Us. Sudah. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Yang aku. Siapa yang belum? Sudah ya. Oke, pintar. Oke. Mau dimatikan terlebih dahulu. Ustaz akan menjelaskan terlebih dahulu untuk minggu ke depan. Nah, perhatikan ya. Karena materi matematika pada minggu ini sudah masuk mulai ke perkalian dan ya perhatikan dulu. Dan perkalian itu kalian sudah mencapai ke ribuan. Berarti kalian harus hafal perkalian. Nah, Ustadz akan memulai online jam 8 kurang seperempat. Silahkan join, silahkan masuk mulai jam 8 kurang seperempat. Karena jam 8 kita sudah mulai pembelajaran. Nah, kenapa jam 8 kurang seperempat kita sudah akan mulai? Karena setiap anak akan Ustadz tes perkalian. Ya, Ustadz akan tes perkalian kalian. Setiap anak akan mendapatkan jatah 5 soal. Tes secara langsung, jadi tanya jawab. Nah, nanti berapa-berapanya kita akan mulai dari bilangan yang terkecil. Jadi mulai angka 3 dulu, 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, itu mulai besok. Ya, jadi besok kalian masuknya jam berapa? 8 kurang seperempat. 8 kurang seperempat. Oke. Nah, siapa yang masuk terlebih dahulu, maka siswa tersebut yang akan kita susah. Misalkan tadi Mas Sato sudah masuk jam 8 kurang seperempat sudah masuk. Nah, jadi nanti Mas Sato akan Ustadz tes terlebih dahulu. Misalkan Mbak Jihan masuk yang kedua, ya nanti Mbak Jihan yang akan Ustadz tes di urutan berikutnya. Mengerti nggih? Ya. Oke. Nah, karena hari ini Ustadz nggak pakai headset, tolong nanti tertib dalam sesi pembelajaran. HP-nya dipakai, Us. Kenapa? Pan. Oh iya, enggak apa-apa, pokoknya kita jam 8 sudah bisa mulai. Enggak apa-apa, pokoknya usahakan jam 8 kurang seperempat sudah bisa join ya. Nggak usah siapkan dulu materinya. Ini sinyalnya sulit. Bentar ya. Oke, tolong disiapkan buku catatan, kemudian alat tulis. Alat tulisnya yang digunakan yang punya spidol tolong dipakai spidol. Kenapa? Nanti Ustaz akan mengajarkan kalian berkalian supaya nanti lebih mudah dalam belajar. Nanti kalau warnanya sama takutnya nanti kurang jelas. Spidolku di rumahnya sama. Kenapa? Spidolnya warna apa? Warnanya bebas. Mau pakai warna oranye, mau pakai warna kuning boleh. Bolpen. Oke, sudah. Oke, perhatikan baik-baik. Kita akan mulai. Hari ini kita akan belajar tentang konsep perkalian. Ya,
Konsep perkalian untuk kelas 3 sudah ke ribuan. Oke, perhatikan slide berikut ini. Dong. Sebentar, ambil anu dulu. Oke. Perkalian itu sama dengan penjumlahan berulang. Yuk, perhatikan, ingat baik-baik. Perkalian itu sama dengan penjumlahan berulang. Misalkan, Ustaz punya soal 9 dikali 4 berarti sama dengan 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9. Tentunya ini sudah kalian pelajari waktu kelas 20. Ya, mengerti kan? Ya. Oke, siap. Nah, di situ oke, bisa dibaca dengan jelas ya. Kita besarkan. Fitri mempunyai banyak apel. Kemudian ia mengelompokkan apel tersebut menjadi seperti berikut. Jadi Fitri mempunyai apel yang banyak. Kemudian dia membawa bungkus atau wadah, katakanlah kresek. Di situ Fitri membungkus 4. Nah, dari situ dapat disimpulkan 4 ditambah 4 sama dengan 12. Dari sini ada yang tanyakan dulu untuk konsep penjumlahan berulang? Tidak. Oke. Sudah cukup paham? Sudah. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan di yang berikutnya. Dari penjumlahan berulang, maka kita bisa menuliskan dalam bentuk perkalian. Coba kalian lihat buku paket tema 1 halaman 104. Yuk, sampean buka buku paket kalian. Tema 1 halaman 104. Kita juga buka nih. Yes. 104. Kita lihat bersama 104. Udah, Us. Nah. Oke. Oke, sebentar. Kita juga buka Halaman 104, Us. Halaman berapa, Us? 104. 104. Ini juga Ustaz buka yang di sini biar kita sama-sama belajar. 104. Kita kecilkan dulu sebentar ya. Karena hari ini 104. Oke. 104. Mana 104? Yuk lari. Mana ya 104 ya? 104. Oke. Nah, ini gambar ayam. Dah. Oh, ini bawahnya. Ding dong. Lah. Oke, kita lihat dulu di 103. Oke, semua sudah lihat di 103. Ini gambar 103 adalah gambar ayam. Us. Nah, Sudah, Us. sudah ya, Kayak gini. Oke. Apa? Tulisnya pakai 103 apa, dulu. Bu? Nanti dulu. Udah, speakernya. Berapa, Us?
Bentar ya. 103. Halo, Nana, 103 sudah? Sudah. Sudah. Sudah, Us. Sudah. Oke, ini kenapa? Ya, ini nggak nyambung lagi. Bentar ya. Bentar, Ustaz. Us nanti kalau salah punya pakai apa, Us? Kalau pakai ini. Cek, halo. Dengar suaranya Ustaz kah? Dengar. Halo. Dengar, Us. Dengar. Dengar, Us. Dengar. Dengar, Oke, Us. bentar. Oke, sudah dengar suaranya Ustaz ya? Oke, suaramu sudah masuk. Mas Irsa kenapa? Ya. Nah, kenapa Mas Irsa? Oke, sudah ya. Oke. Ustaz bacakan, kalian cukup memperhatikan dulu. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Masing-masing bertelur 10 butir. Kita lihat di telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada kedua kandang yang berbeda. Oke, pertanyaannya. Mas Irsa, ayam betinanya Udin jumlahnya berapa? Dua. Us. Us. Dengar, Us. Us. Ini ngelik. Oke, Mas. Ya, nge-lag ini enggak benar. Sinyalnya jelek sekali hari ini. Enggak apa-apa. Mas Irsa, induk ayam betinanya Udin berapa jumlahnya? 2. 4. Nah, itu Mas Irsa. Ayam betina. 2. Ayam 2. Ayamnya yang jantan berapa? 2. Sama. 2 juga. Nah, sama. Dalam satu kandang. Menetas berapa? Dalam satu kandang. 10.
Tak paham lagi. Ngelek kena. Sinyalnya hilang lagi. Oke. Jadi total semua ayam Udin berapa sekarang Mas Irsa? 20. 20. 20. Oke. Ini bisa kita lihat. Jadi anak, nah ini sudah ikut keluar juga. Ya, jadi 10 anak ayam di kandang pertama ditambah 10 anak ayam di kandang kedua menjadi 20. Oke, kita lanjut di halaman 104. Nah, jika Udin memiliki 3 kandang. Oke, kita lihat di situ semuanya konsentrasi pada bukunya masing-masing. Udin memiliki 3 kandang, masing-masing 12 ekor. Ya, jadi ketika dijumlahkan 12 ditambah 12 ditambah 12 jadinya 36. Dalam penulisannya, nah ini yang perlu kalian perhatikan baik-baik. Dalam penulisan perkalian, kuncinya adalah wadah dikali isi. Jadi bukan 12 dikali 3, bukan. Perhatikan baik-baik di bawahnya. Dalam penulisan, yang kamu tulis adalah kandangnya dulu. Mas Billy, speakernya dimatikan dulu Mas Billy. Apa Us? Iya, perhatikan dulu Mas Urja, speakernya dimatikan. Jadi penulisan perkaliannya adalah kandangnya dulu yang ditulis. Kandangnya ada berapa? Kandangnya ada 3. Setiap kandang ada berapa? Ada 12. Sehingga penulisannya adalah 3 dikali 12. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Ditulis Us. Bentar. Belum. Us ditulis. Nah, tidak, nanti dulu. Kita akan mencontohkan pada lembaran kita. Kita stop sharing dulu, nanti kita contohkan di sini. Oke, kalian bisa lihat layar putihnya Ustadz? Ya. Bisa. 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 Oke, Ustadz mempunyai Gambar toh. Oh, gila pacaran mensansi. perhatikan baik-baik. Sinyalku elek. Ayo, yang makan. Oke, perhatikan. Di sini Ustadz mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ustadz mempunyai 20 kelereng.
Oke, bisa dilihat ya, Ustadz mempunyai 20 kelereng. Kemudian setiap 5 Ustadz beri wadah dengan warna ungu. Oke, sudah? Dari sini ada yang tanyakan dulu? Tidak. Bos, itu Sudah di cukup? gambar enggak? Ditulis. Nanti dulu, Ustadz biar menjelaskan dulu. Penulisan perkaliannya bagaimana? Nah, perhatikan baik-baik. Yang kalian perhatikan dulu adalah wadahnya. Itu wadahnya ada berapa, Cak? 4. Ada 5 atau 4? Wadahnya. 4. Wadahnya 5. ada ya, ada. 5. Ada. Nah, ini loh. 1, 2, 3, 4, 5. Wadahnya ada 5. Jadi Ustadz ini kelihatan enggak? Kamu pin di layarnya Ustadz nanti biar kelihatan besar. Ini wadahnya ada berapa? Ada 5. Nah, jadi di dalam penulisan perkalian yang pertama ditulis adalah wadah. Wadah dikali Ustadz kotak lagi isi. Nah, ini cara menuliskan perkalian. Ya, wadahnya ada berapa tadi jumlahnya? 5. 5. Nah, dikali setiap wadah isinya berapa? Setiap wadah isinya berapa? 4. Setiap wadah isinya 4. Nah, jadi 5 kali 4 berapa? Sama dengan, ayo perhatikan dulu. Berarti kan wadahnya 5. Berarti yang kita tulis adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Berapa semuanya? 20. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Jauh. Oke. Silakan di buku catatannya. Ustadz dikte. Ya. Edu. Nulisnya pakai ini apa pakai bolpen? Pakai ballpoint. Itu mempunyai Edo mempunyai 4
puluh empat puluh sembilan 49 roti. Itu mempunyai 49 roti. Tahu tidak kedengeran. Itu mempunyai 49 roti. Empat puluh. Edo Sudah. mempunyai 49 roti. Roti tersebut diberi wadah piring sebanyak 7. Roti tersebut diberi wadah piring sebanyak 7. Apa, Us? Roti tersebut diberi wadah piring sebanyak 7. 7, Us. G. Setiap piring berisi 7 buah roti. Setiap piring berisi 7 buah roti. Lagi dari awal. Ayo perhatikan baik-baik, Mas. Edo mempunyai 49 roti. Roti tersebut diberi wadah piring sebanyak 7. Oke, jadi piringnya ada berapa? 7. 7. Setiap piring berisi 7 buah roti. Sudah? Tuliskan bentuk perkaliannya. Tuliskan bentuk perkaliannya. Apa, Us? Di sini putus-putus. Tuliskan bentuk perkaliannya. Yang sudah silakan diketik. Ayo mudah itu.
Sudah, kemana? Betul. Ya. Betul. Mas Billy bisa betul. Oke, betul. Ya, betul. Ya, betul. Ya. Masa berjuta itu 28? Oh. Ya. Us itu ditulis apa enggak, Us? Us. Kali titik-titik. Bagaimana cara mengubahnya? Us nomor 1 ditulis. Sebentar, Mas. Ustadz contohkan dulu yang nomor 1. Nanti kamu kerjakan yang nomor 2 sampai nomor nomor 5. Oke. Perhatikan dulu baik-baik. Ayo, perhatikan semua, perhatikan ke layar. Di situ ada 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 sama dengan titik-titik dikali titik-titik. Bagaimana caranya? Adalah titik-titik yang pertama adalah wadahnya, atau kamu hitung jumlah angka 9 ada berapa. Yo, Mas Billy, angka 9-nya itu ada berapa, nggih? 6. 6. 6. Berarti titik-titik yang pertama kita tulis 6. Dikali titik-titik. Dikali titik-titik. Nah, titik-titik yang kedua kamu isi angkanya. Angka berapa yang ada di situ? 9. Baru dihitung jumlahnya berapa, sama dengan berapa. Bisa? Oke. Silakan dikerjakan nomor 2 sampai nomor 5. Nanti Ustadz tunjuk secara acak. Siapa yang Terus nomor berapa tidak yang kelihatan? dikerjakan? Nomor 2 sampai nomor 5. Hasilnya juga ditulis ya. Hasilnya juga ditulis. Oke, silakan dikerjakan. Nomor 2 sampai nomor 5. Ustadz beri waktu 5 menit untuk mengerjakan.
Us layarnya kelihatan. Kenapa? Layarnya nggak kelihatan. Yang Layarnya nggak kelihatan kelihatan. wajahnya Ustadz Jo. Lah. Maksud aja. Ayo, yang layarnya nggak kelihatan siapa nggih? Kelihatan, Us. Nah, itu berarti Aku kelihatan nih. Nah, sebentar. Pinnya tolong dilepas dulu. Nah, tadi kan sampean pin untuk di Ustadz ketika menjelaskan melalui kertas. Sekarang pinnya dilepas, nanti akan kelihatan. Pin itu apa? Sudah. Kalau pakai laptop itu yang ada lambangnya paku itu loh. Kalau pakai HP kelihatannya semuanya, nggak bisa dipin. Tapi kalau pakai laptop itu kan ada yang lambangnya paku itu, kalau dipencet kan nanti keluar siapa yang ingin dilihat. Kalau pakai HP nggak ada. Pakai HP nggak ada ini pakai HP. Sudah 5 menit. Bentar, Ustaz, ambil Belum, nomor absen Us. dulu. Masih nomor 2. Belum. Sudah kelihatan, Us. Sudah kah anak-anakku? Oke. Ustadz pengen Bentar. Mas Azizan ada? Ada. Halo, Mas. Oke, Mas Azizan nomor 2. Dibaca. 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan titik-titik dikali titik-titik, hasilnya titik-titik. Yuk, seperti itu cara bacanya. Ini dibaca dulu, soalnya dibaca dulu. 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 4 Dikali dikali 7 hasilnya 28 hasilnya 28. pinter, sip, bagus. Mas Azizan oke. Laki-laki sudah. Sekarang ke perempuan Mbak Niswa Alia, adakah Mbak Niswa Alia? Halo Mbak Niswa, ada enggak? Yang tidak dipanggil mohon speakernya dimatikan dulu. Mbak Niswa ada? Ada, Us.
Oke. Mbak Niswa yang nomor 3. Ya. 3 ditambah 3 Ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Halo? Halo Mbak Niswa? Halo, adakah yang dengan suaranya Mbak Niswa? Enggak. Enggak, Us. Ada Us. Enggak, ayo Mbak Niswa. Us kok. Suaranya nggak kedengaran. Mic-nya off, Us. Oh, mic-nya Mic-nya off. dimatiin. Oh ya wes, ganti dulu aja. Mbak Talita. Mbak Talita. Ya Us. Nyaos, nyok. Samain yuk, nomor 3 diulang. Aku belum selesai ngitung Us. Gitu ta. Siapa ya? Mbak Kaila ada kah? Mbak Kaila. Halo Mbak Kaila. Mbak Kaila ada kah? Kok belum ada? Mas Tian adakah? Halo Mas Tian. Mas Tian di mana? Halo Mas Tian. Ada, Us. Kenapa Mas Mahfud tidak ada? Mas Tian ada. Oke, Mas Tian mana? Mas Tian, halo. Apa, Us? Nomor 3 ya Cah Ganteng. 3 ditambah 3 ditambah 3, yuk. Yang keras suaranya biar temannya dengar, Ustadz bisa dengar. Masih ngitung Us. Masih ngitung? Ya dihitung, gitu aja nggak apa-apa. Iya Mas Billy sebentar. Biar ngitung sendiri Mas Tian, biar tambah pinter ya. Sudah belum Mas Tian? Saya sudah nomor 3 Us. Mongkosnya atau sabar gantian. Oke Mbak Talita mana? Mbak Talita tadi sudah belum? Mbak Talita. Sudah Us, nomor 3 tak Us. Oke siap, luncurkan. Yo. 3 ditambah 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 3 sama dengan 8 dikali 3. Hasilnya Jawabannya bagus, pinter Mbak Talita. Terima kasih. Lanjut, Mas Billy. Yuk Mas Billy. Belum nomor 4. Waduh. Nggak apa-apa wes, ayo dihitung bareng-bareng Mas Billy, yuk. Sambil nunggu Mas Billy. 25, 26, Sambil nunggu Mas Billy. 28, 29, 30, 31, 32. Halo, ini sing ngitung siapa lagi? Mas Azizan. Oh. Mas Azizan nomor 5 nggih. Tak tambahin nomor 5 kamu, nah yuk dihitung. Ya Us, benar. Mas Billy nomor 4, Mas Azizan nomor 5. Yuk. Ya, jawab. Ya Us. Iya Us. Nanti hitungnya. 1 kali lagi ngitung Us.
Oke, yo ini kita juga ngitung juga. Tidak pakai kalkulator. 105 tambah 105 tambah 105 sama dengan 3 kali 105 sama dengan 315. Betul. Deg-degan, Us, deg-degan. Billy oke, Mas Billy oke. Mas Azizan, ayo. Ayo Mas Billy. Mas Azizan deh. Mas Billy. Sedikit lagi. Iya, bentar, Us. Sedikit lagi, Us. Ya. Kenapa Mas Billy kok ndredeg? Sudah, Us. Soalnya diganti. Aku belum nulis nomor 5. Ya, enggak ganti, Ustaz enggak ganti. Oke, silakan. Oke, siap. Yuk. 78 ditambah 78 ditambah 78 ditambah 78 ditambah 78 jadi sama dengan 78 dikali 5 sama dengan kebalik. Ayo kebalik. 5 dikali 78 sama dengan 390. Oke, bagus. Oke, siap. Nah. Oke, saya perhatikan dalam perkalian tolong jangan sampai terbalik. Wadah dikali isi, jangan sampai terbalik. Nanti kalau kamu terbalik, salah dalam mengerjakan soal cerita. Oke, setelah ini akan bahasa Arab oleh Ustadz Rohman. Iya, bahasa Arab ya, Ustadz Rohman. Oke, ya. Ustadz beri waktu 2 menit dulu untuk mempersiapkan diri. Boleh ke kamar mandi, boleh minum ataupun makan snack dulu. Ustadz ingatkan lagi, mulai besok kita siap di jam 8 kurang seperempat. Kenapa? Kita akan memberikan tambahan di pembelajaran matematika. Oke, siap ya anak-anak ya. Ustadz akhiri pertemuan untuk matematika kali ini. Kita ini langsung ke Ustadz Rohman di pembelajaran bahasa Arab. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepi? Kok sepi piye? Oh, sepi piye? Anak-anak bisa dengar suaranya Ustaz enggak? Bisa. Bisa ya, alhamdulillah. Baik, Ustaz mulai ya pembelajarannya. Ya, Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba hal khair.
Lupa, Us. Kalau Ustadz tanya tentang sobahal khair itu artinya selamat pagi anak-anak. Ya, itu nanti jawabnya sobahan nur ya. Satu ulang lagi ya. Nanti jawabnya seperti itu ya. Sobahal khair. Subhanur. Subhanur. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Biasa. Semangat hari ini. Jadi belajar anak. Masih. Anak-anak semuanya dengarkan baik-baik ya. Silakan mikrofonnya dimatikan dulu. Mikrofonnya Ustadz mau dimatikan dulu ya. Ya, dengarkan baik-baik. Ustadz akan menerangkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku semuanya sesuai dengan jadwalnya, yaitu pada hari ini Ustadz pengen dengar suara kalian tentang menghafal mufrodat atau kosakata kita pelajari minggu pertama dan minggu kedua dengan lagu lagunya Anak Gembala ya. Lagunya kemarin kita sudah belajar menggunakan Anak Gembala ya. Sebelumnya mari kita nyanyi bersama-sama agar ingat lagi ya. Kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sirwalun celana komisun darun Dimarun kung fustanon Galabiyatu Jukuru Panila Kawasanto Oke, baik, Ustaz pengen dengar suaranya, karena ya, silakan mikrofonnya dimatikan dulu semuanya. Nanti Ustaz panggil namanya, silakan mikrofonnya dinyalakan ya. Oke, sudah dimatikan semuanya anak-anak. Ustaz panggil namanya. Mas Billy ada nggak Mas Billy? Mas Billy ada, Us. Ada. Mas Billy nggak ada? Ada, Us. Mana Mas Billy? Barusan keluar. Oh, barusan keluar. Oke, setelah lewat Mbak Alia ada nggak? Mbak Alia Hasna? Halo Mbak Alia Hasna. Nggak ada ya Mbak Alia ya. Ustaz lanjut ya. Mas Maghfur ada nggak Mas Maghfur? Ada, Us. Ya Mas Maghfur silakan nyanyi ya. Yang keras ya. Nggak hafal, Us. Oh, belum hafal? Ya, nggak apa-apa. Mas Sato sudah hafal belum Mas Sato? Belum juga, Us. Belum semuanya. Kompak ini tuh, piye iki? Mas Joe sudah hafal, Mas Jo? Sudah. Ya, Mas Joe coba di nyanyi ya.
teman-temannya biar kedengeran semuanya ya. Ya. Kita Yuk, lihat. maju. Bismillahirrahmanirrahim. Sirwalun celana, komisun kemeja, izaron sarong, kolan suaton peci, himarun kerudung, fustanon gaun, jalabiatun baju kurung, vanilatun kaos oblong, la 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 la. Oke, terima kasih Mas Jo. Suaranya kayak penyanyi asli ya. Makasih Mas Jo ya. Sama-sama. Ada yang sudah hafal, Ustadz pengen tahu, Mbak, yang angkat tangan yang sudah hafal. Yang sudah hafal angkat tangan. Yang sudah hafal. Halo, yang sudah hafal bisa nyanyi dulu ya. Ya, siapa itu tadi? Mbak Jihan, Us. Ya, silakan nyanyi ya. Ya. Sirwalun cana, komisun kemeja, izarun sarung, kolan suatun Betul, Mbak Jian. peci. Himarun kerudung, fustanun gaun, jalabiatun baju kurung, vanilatun kaos oblong. La 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 la. Oke, terima kasih Mbak Jian ya, suaranya merdu Sama-sama. sekali ya. Ada yang lain yang mau nyanyi? Ayo anak-anak. Ustadz masukkan nilainya loh ya. Ini yang nyanyi Ustadz masukkan nilainya loh ya. Ayo yang lain. Mas Billy ya. Ya, oke. Ya, Mas Billy silakan nyanyi ya, Mas Billy ya. Ya, Us. Mas Sirwalun Oke, celana, Mas Billy. komisun kemeja, izarun sarung, kolan suatun peci. La 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 la. Khimarun kerudung, fustanun gaung, jalabiatun baju kurung, Jalabiyatun baju kurung. jalabiatun baju kurung, vanilatun Vanila. kaos oblong. Vanila. La 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 la. Oke, terima kasih Mas Billy. Nah, siapa lagi yang mau setoran nyanyi? Ada enggak? Oke, Mas Marcelo, 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 silakan nyanyi Marcelo. Iya Marcelo. Lah kok angkat tangan? Mbak Talita, Us, Mbak Talita, Mbak Ivana, Talita, Us. Mbak Ivana silakan nyanyi ya kalau sudah hafal. Sirwalun. Talita, ya Mbak Talita. Yuk Mbak Talita. Sirwalun cana, komisun kemeja, izarun sarung, kolan suatun peci. Ini hari apa? Himarun Rabu. kerudung. Oh, berarti gak ngaji, alhamdulillah. Ben gak boros baterai. Ya, dah. Podong ke aku suaranya gak ngaji. Kurung vanilatun la 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 la.
Oke, terima kasih Mbak Talita. Ada yang lain, ayo. Ada yang lain yang mau nyanyi, Ustaz dengerin nih. Mbak Irsyana. Halo, Mbak Irsyana. Belum apa, Us? Belum. Yang lain. Ayo yang lain. Mbak Azalia ada nggak, Mbak Azalia? Mbak Azalia ada, Us. Ada. Mbak Azalia sudah hafal belum, Mbak Azalia? Ya udah, nggak apa-apa. Baik anak-anakku. Tadi yang sudah nyanyi ada 4 anak ya. Wah, ada Mas Billy, terus Mbak Talita, Mas Sato, terus Mbak Jihan sama Mas Ju. Masih 4 anak ya. Berarti kurang 20 anak lagi ya. Kurang 20 lagi. Mas Elo. Lupa. Ya, Mas Elo sudah hafal kok gimana? Mau nyanyi, Mas Elo? Mas Sato. Ya, saya lanjutkan ya. Gak hafal, Oke, Us. saya lanjutkan ya. Jadi hari ini masih 4 anak. Minggu depan disiapkan ya anak-anak ya. Disiapkan lagi ya yang lagunya ini, yang belum menyetorkan lagunya. Nanti minggu depan Ustaz tes lagi ya. Ya, baik anak-anakku semuanya, perhatikan di layar kalian. Ustaz akan menunjukkan materi pada hari ini. Ya. Oke, sabar dulu ya. Mas Sato apal. Enggak. Sudah kelihatan anak-anak di layar kalian materinya? Belum, Us. belum. Belum. Ya, sabar dulu ya. Ya. Oke, sabar dulu ya. Penilaiannya kapan, Us, yang belum? Pak Mas. Aku Pak. Sudah belum? Wong Thomas tok, please kan pisan tak lo. Macet. Banglah, sedih lu tai. Ngas dulu. Gelem Pak, Pak. Muncul. Sudah kelihatan anak-anak? Halo anak. Kelihatan enggak materinya? Belum. Ya. Udah. Sudah.
Nah, sabar dulu ya. Sudah. Gimana? Sudah kelihatan? Sudah ya. Ini tidak perlu ditulis anak ya. Tidak usah ditulis. Nanti Ustadz akan mengirimkan PPT-nya pada akhir pembelajaran ya. Nanti bisa dibuat belajar di rumah. Oke, baik anak-anakku. Mikrofonnya dimatikan dulu, dengarkan baik-baik. Pelajarannya masih berkaitan dengan pembelajaran minggu pertama dan minggu kedua, yaitu ad-darsul awal atau pembelajaran pertama, yaitu judulnya masih at-ta'aruf, malabisu maksudnya, malabisu atau kosakata pakaian. Nah, hari ini kita akan membuat kalimatannya menggunakan kata apa. Ya, ini kalau di bahasa Arab, apa itu bahasa Arabnya ma. Coba ditirukan Ustadz ya. Ma. 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 Artinya apa? Ma artinya apa? Artinya apa? Ma artinya apa? Baik ya. Ma artinya apa? Tentu saja kalau kita membuat kalimatannya tidak mungkin kita menggunakan hanya ma saja, ma apa. Nah, apa ini maksudnya apa? Nah, ma ini harus ada susunan kata di belakangnya. Harus ada kata yang harus mendampingi kata ma ini. Nah, contohnya seperti ini. Menggunakan kata tunjuk ya. Nah, mikrofonnya dimatikan dulu ya. Mas Atta, Anak-anak, ya oke. Fokus dulu ya, fokus Ustadz nerangkan dulu ya anak-anak ya. Oke, baik anak-anakku. Pada minggu lalu kita sudah belajar menggunakan kata tunjuk. Ya, kata tunjuknya seperti apa? Ini. Nah, ini dalam bahasa Arab yaitu bahasa Arabnya hadza dan hadhihi. Hadza dan hadhihi ini artinya sama anak-anak ya. Artinya apa? Ini. Ya. Artinya ini. Yang membedakan antara hadza dan hadhihi, kalau hadza itu untuk kata yang tidak berakhiran tak, ya di belakangnya tidak ada huruf taknya atau tunnya. Sedangkan hadhihi itu digunakan untuk kata yang berakhiran tak, ada taknya atau berakhiran tun. Ya. Terus kalau kita kombinasikan, kita gabungkan dengan kata ma tadi, maka cara membuat kalimatannya itu yang depannya ma. Ya, ma terus hadza atau hadhihi terus diakhiri dengan tanda tanya. Ya, ma hadza atau ma hadhihi ini tergantung dari benda yang diinginkan. Ya, benda yang diinginkan apa? Misalnya Mas Makfur pengen bertanya tentang kemeja, ya, kemeja atau baju yang sekarang kita pakai. Mas Makfur pura-puranya tidak tahu itu kemeja atau bukan. Kalau menggunakan kata atau kalimat bahasa Arab, kalau menanyakan ini kemeja atau bukan, maka bahasa Arabnya mahada. Nah, kenapa kok mahada? Karena bahasa Arabnya kemeja itu adalah komisun. Nah, jika bertanya maka mahada, maka jawabannya hada komisun. Nah, ini selanjutnya kita
ada contohnya ya Nana ya, contoh kalimatannya. Contoh kalimatannya. Oke. Ini ada cewek lagi pegang tongkat, ya kan? Terus menunjukkan tiba-tiba ada apa? Benda melayang. Nah, ini bahasa Arabnya kira-kira apa ya Nana ya? Ada yang tahu? Coba sebutkan. Kolan suatun. Kolam suara. Ya, kolan suatun. Ini kalau dibuat kalimat tanya, ya. Jika ini ada orang terus menunjukkan kolan suatun, jika mau bertanya, ya, kira-kira kalimatnya seperti apa ya? Mahadha apa mahadihi? Ada yang bisa? Mahazihi, mahazihi. Mahazihi. Mahadha apa mahadihi? Mahazihi. Hazihi. Jawabannya. Kalau bertanya maka mahadihi. Oke, pintar. Maka jawabannya adalah hadihi. Ya, hadihi. Kolan suatun. Oh ya, ini tanda tanya tidak perlu ya Nana ya. Ya. Hadihi kolan suatun. Bentar. Nah. Ini ada keliru sedikit anak-anak ya. Hadihi kolan ini seharusnya tidak ada tanda tanyanya. Nah, bentar, ini tanda tanya Ustadz hapus dulu ya. Oke, saat besarkan lagi. Nah, mahadihi kolan suatun ya. Apa ini? Cara bahasa Indonesianya seperti itu. Apa ini? Ini peci. Anak-anakku, kalau ada pertanyaan mahadihi, maka kata tunjuknya yang hadihi itu, yang hadihi, ini juga harus disertakan ya. Hadihinya ini di bawahnya jawabannya. Apa ini? Ini peci atau hadihi kolan suatun. Taib, Ustadz lanjutkan contoh kalimat tanya berikutnya. Nah, ini ada Mbak siapa ya ini ya? Ada Mbak Jihan sama kucing kesayangannya. Ya ini kucingnya lagi senyum ya. Bisa ya kucing senyum ya ini ya. Nah, Mbak Jihan mau tanya nih. Nah, ini bahasa Arabnya apa Nana ya? Baju komison. Yang lainnya? Yang lainnya bahasa Arabnya Baju apa itu yang Komisun. Oke, Komison. Good. Taib. Pinter semuanya ya. Jika Mbak Jihan ini membuat kalimatannya berdasarkan gambar di atas, kira-kira pertanyaannya itu mahadha atau mahadihi ya? Mahada. Ada. Oke, mahadha. Nah, ini dia jawabannya adalah mahadha. Apa ini? Maka jawabannya adalah hadza qamisun. Hadza qamisun. Apa ini? Ini adalah kemeja. Ya. Paham anak-anak dari sini? Paham. Paham ya? Baik anak-anakku. Rangkuman bahasa Arab yang dikirimkan sama wali kelas atau bahasa Arabnya, rangkumannya, nanti di bawahnya ada tugas ya di rumah ya anak-anak ya. Nah ini tugasnya ada 5 soal ya. Itu kita membuat kalimat tanya beserta jawabannya. Contohnya sudah ada ya, contohnya ada yang ada satu di atas. Nanti tinggal ngikuti. Apa ini? Mahadihi. Kenapa mahadihi? Ini soalnya di rangkuman bahasa Arab ya yang sudah dikirimkan ya.
Insya Allah sudah, nanti tinggal print aja, tinggal ngerjakan ya. Ya, ini enggak usah dikerjakan di sini. Ini contoh aja, contoh. Ustadz apa? Ustadz jelaskan cara mengerjakannya. Nanti kalian kerjakan di rangkuman kalian ya. Nanti tinggal print, tinggal mengisi jawabannya ya. Nah, Ustadz lanjutkan ya, menerangkannya ya. Nah, ini ada contohnya di atas. Anak-anakku, kalau bahasa Arab ini nulisnya dari kanan ke kiri. Nah, ini sengaja Ustadz balik memang ya. Apa ini? Ini kaos. Nah, ini jika dibahasa Arabkan, mahadihi, hadihi fanilatun. Ya. Kenapa kok hadihi? Karena kaos itu bahasa Arabnya fanilatun. Fanilatun, kata terakhirnya itu menggunakan tak. Nah, maka kata tunduknya itu kita menggunakan hadihi. Dan seterusnya, nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. Caranya sama seperti contoh soalnya. Nanti tinggal ngikuti mahada apa mahadihi. Mahada apa mahadihi. Mahada apa mahadihi dan seterusnya. Sesuai dengan kata yang diinginkan. Itu ada reci, kemeja, ya kan? Ada reci, kan? Mudah kan anak ya? Mudah, dah. Oke, ya. Kerjakan di rangkuman, di print, tinggal jawab. Kalau sudah selesai, dikirim ke WA Ustadz. Siap anak-anak? Siap. Usrohman. Ya. Siap. 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 Ya. Ya, dari pertanyaan. Dan ada yang belum jelas. Ada pertanyaan. Aduh, nah, sudah jelas ya, anak ya. Apa? Tutup salah. Mungkin dari kalian. Ya, masih ada pertanyaan apa enggak? Ya. Mana? Ini siapa tadi? Yang Tadi. yang belum hafalan nanti penilaiannya kapan, Us? Minggu depan hafalannya. Yang hari ini belum hafal, silakan dihafalkan ya. Minggu depan Ustadz nilai yang belum setoran hafalannya ya. Udah kan, Ustadz? Ya. Nah, Ustadz lo baik hati. Kalian tidak hafal lo enggak Ustadz marahi. Nah, tak kasih kesempatan minggu depan, silakan disiapkan lagunya. Nanti nyanyi yang sudah setoran ya. Tadi kayak Mas Billy, terus Mbak Talita, Mbak Jihan, Mas Jo, ya sudah selesai kan, sudah setoran ya. Yang belum silakan minggu depan, Ustadz. Silakan setoran ya. Paham anak-anak ya dari sini ya? Paham. Oke. Paham. Kita baca hamdalah bersama-sama ya. Dadah, Nana. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Ya. Oke, terima kasih Ustadz Rahman. Halo anak-anak. Bisa dengar suaranya, Ustaz? Enggak, sudah. Bisa. Sudah. Oke. Bentar ya.
Oke, karena semuanya singkat, kita lanjutkan dulu untuk pelajaran kita pada hari ini. Perkalian lagi, Us. Ya, itu aja lagi. Sekarang kerjakan apa, Us? Nah, sistem tadi kita baca. Perkalian lagi, Us. Sebenarnya matematika Us, sekarang kerjakan apa, Us? Halo, tolong bukunya dimatikan, Mas Eno. Ya. Muncul perkalian lagi, enggak ya? Mana ya? Ya, Ustaz ingat lagi. Besok, mulai besok kita on-nya jam 8:04 untuk persiapan perkalian. Ini, contohnya ini. Nah, ini. Nah, ini nanti apa? Kenapa kamu? Nah, nanti kita akan mulai dari yang ringan dulu. Besok kita mulai dari angka 3. 3 kali 7, 3 kali 6, 3 kali 5, 3 kali pokoknya 3. Nah, setiap anak jatahnya adalah 5 soal. Ya. Siap ya? Us, mulai besok perkalian 3. Ya, mulai besok perkalian 3. Pokoknya segera masuk, cepet-cepetan, biar nanti segera mendapatkan jatah untuk dipanggil. Tidak sampai penak gaya Mas Ato. Ya, belajar di rumah aja. Perkalian nanti perkaliannya tambah banyak ya. Karena perkalian kita sudah mencapai ke ribuan. Nanti tolong lebih dibaca lagi. Siap ya? Oke. Siap. Kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya apa ya? Bingung. Oh, jangan lupa membaca. Ting-dung. Nah, sudah kelihatan kan? Sudah. Belum muncul. Nah. Wah, PPKN. Nah, ini. PKN. Keberagaman. Nah, kita akan membahas tentang keberagaman. Keberagaman dari kata beragam. Yuk, sudah chatnya nanti lagi ya. Chatnya nanti lagi, nggih. Keberagaman dari arti kata beragam. Beragam itu berarti bermacam-macam. Ya, beragam itu berarti bermacam-macam. Bermacam-macam apa? Banyak ya. Yang paling mudah kita temui pada keluarga kita adalah kita pasti berbeda dengan adik kita. Kita pasti berbeda dengan ayah kita. Mulai dari bentuk muka, terus kemudian mungkin rambut. Mas Ato, ayo. Atau mungkin bentuk hidung. Mungkin kalian hidungnya mancung, tapi adiknya hidungnya kurang mancung mungkin. Ya, itu namanya keberagaman. Kita lihat di slide berikutnya ada apa ya? Nah, ini. Makna bersatu dalam keberagaman. Masih tema 1 sayang? Belum ke tema tema 1, subtema 3. Makna bersatu dalam keberagaman. Contoh keberagaman adalah 1, ciri fisik. Yang ini, Us. Tema. Mulai dari warna kulit, warna mata, warna rambut. Itu yang berdasarkan fisik.
Kalau kita melihat teman kita yang berasal dari Papua, mungkin dia berkulit agak gelap. Itu halaman berapa, Us? Halaman berapa? Ini punyanya Ustadz belum membuka di buku. Nanti Ustadz akan beritahu kalau kita buka buku. Ya, nanti dulu, perhatikan dulu. Kemudian ada rambut juga. Mungkin kalau teman kita dari timur rambutnya rodok keriting. Nah, kamu mungkin rambutmu lurus. Nah, mungkin ada temannya yang lain rambutnya yang bergelombang-gelombang. Ada. Itu berdasarkan dari ciri fisik yang mudah dilihat. Mungkin ada yang matanya belok, bunter ngene. Ada yang matanya sipit. Kalau teman-teman dari yang mungkin punya teman yang sukunya Cina, itu matanya agak sipit. Kemudian ada warna kulit. Warna kulit ini yang paling mudah. Ya tadi Ustadz ulang lagi, kalau teman kita dari Ambon, Barat, biasanya kalau kita temui di jalan, warna kulitnya akan lebih gelap daripada kita. Kemudian keragaman kegemaran. Nah, ini yang paling mudah juga. Antara saudara mungkin berbeda kesukaan. Mungkin, ayo cacatannya sudah. Ustadz lihat dari sini kelihatan loh ya, Mbak Talita. Angel. Masih lo enggak ya, Mas? Angel. Ya. Kegemaran ini tentunya kalian dengan saudara kan tentunya beda. Enek sing seneng sepak bola, mungkin adiknya seneng berenang ataupun yang lain, ataupun dengan teman Pingpong. Badminton banyak ya. Kegemaran itu banyak. Kegemaran itu biasanya berhubungan dengan hobi atau kesukaan. Mungkin di sini ada yang suka tiduran. Saya rebahan, Us. Hobi kok rebahan gimana tuh ya? Sama Mak jajan. Sama dan ya. Ya besok, tapi kalau sekolah nggak boleh rebahan loh ya, karena kita harus belajar di sekolah. Oke, lanjut. Keragaman sifat seseorang. Nah ini perhatikan, ini yang tidak kelihatan. Keragaman sifat seseorang. Sifat itu berhubungan dari dalam seseorang yang juga nanti kelihatannya ketika kita berbicara atau kita sedang melakukan sesuatu. Ada yang pemarah, ada yang pemalu. Saya pemarah, Us. Ada yang sebentar ya. Ada yang pendiam. Jujur. Ya. Ada yang suka nangisan. Nah, ini juga berdasarkan dari sifat. Enak sing pemalu. Kalau saya pemarah, Us. Pemarah ya. Kayak pemarah barendang tua ya. Latadok balakal sama teman. Jana. Latadok balakal. Jana. Janganlah pemarah. Niscaya bagimu surga. Nah. Yo, mulai masih marah-marah ben tambah tua ya toh. Ya kita lanjutkan. Ngeselin loh, Us. Ngeselin ya. Ada yang ngajak berantem. Saya ngajak berantem. Ngeselin, nggak usah konconan. Gak ada kancanan ya. Sudah nanti dulu. Yang berikutnya adalah keragaman cara beribadah. Nah, ini yang kemarin kita bahas. Di Indonesia mengenal adanya 6 agama. Dan setiap agama itu mempunyai cara ibadah masing-masing. Enek sing sholat, enek sing sholat. Berdoanya hanya seperti ini. Ada yang makan pakai ragindus. Ya, pakai dupa dan sebagainya. Kita harus saling menghargai. Ayo dulu tak. Ayo dulu. Yo, Mas Irza dibaca.
menghargai perbedaan. Setiap manusia diciptakan dengan ciri fisik yang berbeda. Pelan-pelan. Oh ya, Setiap manusia kita harus menghargai perbedaan itu agar selalu tercipta kerukunan antar sesama. Adanya keberagaman merupakan wujud perbedaan yang patut disyukuri. Oke. Jadi kalau enek sing koncone ngejak tukaran-tukaran gelut-gelutan, apakah kita perlu meladeni Irja? Kalau saya meladeni Ya, kalau ada temannya yang berbuat kurang baik, mengajak gelut-gelutan, itu diingatkan. Di situ tertuliskan agar selalu kita harus saling menghargai perbedaan. Nah, kalau yang satu ajak gelut-gelutan terus kamu lateni, itu namanya tidak menghargai perbedaan. Tetapi apa? Itu menuruti nafsunya temannya untuk bertengkar, maka akan terjadi perbedaan. Gelut ki enake opo to wong ya obat ngono swara kabeh. Enake apa ya? Ya enak us. Boleh ya. Halo mungkin. Senangnya gelut-gelutan kok Mas Irja. Ya us. Negone sekolah. Negone mbiyen pas kelas 1 tak us bal-balan us nangis Mas Lo us disaduk karo Mas Nopal us. Ya wes. Yo Mas kelas 1. Ya. Dan sesuatu yang tidak agamaan, Mas. Irja. Sesuatu yang tidak baik itu tidak perlu diingat. Nah, janganlah mengingat kejelekan orang, janganlah membuka aib seseorang. Ya, Mas Elo mungkin dulu masih kecil, jenangsan nggak apa-apa, tapi sekarang sudah tidak. Mengerti Mas Irsa? Oke, kita lanjutkan. Pindung. Salah satu cara untuk mensyukuri keragaman adalah saling lagi. Jangan nek gelut-gelutan terus meladeni, itu berarti tidak menghargai dan tidak menyayangi antar sesama. Oke, pertanyaannya untuk untuk Mbak Safira, Mbak Safira tadi sudah ya. Mbak Arsel, ada Mbak Arsel? Mbak Arsel. Ada Oke, siap. Nih, ini Ustadz mau tanya nih. Menghargai dan menyayangi antar sesama, kira-kira ini perwujudan sila keberapa ya, Mbak ya? Menghargai dan menyayangi antar sesama. Ayo, pengen nih. Sila ke? 7. Sila kedua. Betul, sila kedua ya. Ya, menghormati dan menyayangi antar sesama itu perwujudan sila ke. Nggak usah. Nah, pertanyaannya ini. Tadi Mas ketika Mbak Arsel menjawab sila kedua, Mas Irsa kemudian menjawab sila ketujuh. Nah, pertanyaannya. Ayo, ini pertanyaan untuk siapapun deh, wes. Sembarang nanti acungkan tangan dulu, nanti saya tunjuk. Kira-kira Mas Irsa melanggar Pancasila sila keberapa ya? Ketika ada temannya sedang menjawab, kemudian, yo Mas Elo, sila keberapa Mas Elo? 4. Keempat. 3. Sila ketiga, betul kah? Ada yang lain mungkin? Mbak Kaila sudah? 2. Mbak Kaila sudah? 2. Mas Jo? 2. Sila kedua.
Mas Irsa tidak menghargai temannya ketika menjawab. Mas Irsa menyela jawaban temannya. Boleh atau tidak seperti itu? Tidak boleh. Berarti berarti kira-kira yang dilakukan Mas Irsa tadi betul atau salah? Salah. Harusnya bagaimana? Jika ada teman yang sedang menjawab bagaimana? Salah. Berungok nih Us. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, Mas Billy. Ketika ada temannya yang sedang menjawab, bagaimana seharusnya sikap kita? Mendengarkan. Mendengarkan. Mas Irsa, mana Mas Irsa? Loh, kok malah berlari, Mas Irsa? Halo Mas Irsa, mana ini? Ya, nggak boleh diulang ya. Oke, kita lanjut di gambar berikutnya. Oke, minta tolong dibacakan Mbak Asna. Saya. Oh. Mbak Asna minta tolong dibacakan Mbak Asna. Halo Mbak Asna, adakah di situ? Tidak ada. Bentar, teman. Tidak ada. Mas Alif. Mas Alif. Gak ada Us. Mas Alif ada Us. Mas Alif ada kok. Ada. Mas Alif yang dibaca Mas Alif. Yang mana Us? Itu loh, pentingnya menerima dan memberi saran pelan-pelan ya, nggak usah terisak-isak. Pentingnya menerima. Pentingnya menerima dan memberi saran untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragamaan. Keragaman. Diulang, ayo pelan-pelan. Pentingnya menerima dan memberi saran untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Pentingnya menerima dan memberi saran untuk menjaga persatuan. Nah, saran yang diberikan oleh teman itu harus kita terima. Dan kalau saran tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tidak boleh menyela, cukup diam saja. Untuk apa? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, paham ya? Paham. Oke. Silakan dilanjutkan. Dilanjutkan Mas Alif dengan menerima dan memberi saran yang baik. Oh, tadi itu kelanjutannya katanya tadi. Mohon maaf, yuk dilanjutkan. Bawahnya, Ani sering lupa membawa buku pelajarannya. Kemudian Farida menyarankan kepada Andi untuk menyiapkan buku-buku pelajaran. Yang akan dibawa sejak malam hari agar tidak terlupa pada pagi harinya. Oke. Yang sering lupa membawa buku sinten nggih? Saya, Mas Irsya. Jarang. Bacaan itu bacaan. Ani. Yang memberi apa ya? Yang memberi saran. Teman. Yo, siapa namanya di situ ada? Farida. Oke. Saran itu adalah sesuatu yang baik. Nah, oke. Tadi kan kita sudah praktek nih. Tadi ketika Ustadz tanya, kemudian siapa tadi yang menjawab? Basna ya? Yang menjawab sila Pancasila tadi Basna gitu. Ustadz tadi tanya ke siapa tadi, Mbak siapa? Yang Mas Irsya menyela tadi?
Mbak Arsel paling. Oh, Mbak Arsel ya. Oke, Mbak Arsel. Oke, siap. Nah, sekarang, kita pengen nunjuk orang. Kemudian, ini tadi kan Mas Irsya memberikan contoh yang tidak baik. Ya toh? Yang silakan setuju, ya toh? Kalian juga sudah mendengarkan. Nah, sekarang kita pengen nunjuk nih ke Mbak Adel. Berikan saran, ya, berikan saran untuk matematika dari perilaku yang tadi dia lakukan. Ayo, Mbak Adel silakan beri saran. Jadi kan Mas Irsya jawabnya ngawut tadi. Silakan. Padahal Mbak Arsel masih menjawab pertanyaannya Ustaz. Nah, sekarang Mbak Adel silakan memberikan saran kepada Mas Irsya tentang sikap dan perilaku. Monggo silakan. Halo Mbak Adel. Iya, Us. Iya, ayo. Silakan diberi saran Mas Irsya. Mas Irsya seharusnya, ya Mas Bil, silakan kalau mau istirahat dulu. Ya, Mas Irsya seharusnya memberi saran. Ayo Mbak Adel. Iya. Perilaku seperti itu tidak boleh diulang lagi. Oh iya, ayo. Kamu sampaikan ke Mas Irsya seharusnya bagaimana? Kalau ketika ada teman yang sedang menjawab, kemudian Ustadz masih bertanya, harusnya bagaimana? Ya. Berilah saran kepada Mas Irsya. Mas Irsya, sebaiknya perilaku seperti itu tidak boleh diulang lagi. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Ya, Us. Ya, Mas Irsya. Oh, bisa. Sing podolanane sekarang. Mas Binbin. Mas Binbin ada? Ada. Oke, beri saranmu kepada Mas Irsya. Ya. Nggak apa-apa ya, Mas Irsya. Irsya, tolong jangan diulangin lagi. Sebaiknya jangan diulangi. Apanya yang tidak diulangi lagi? Oke. Mbak Kolbi ada? Mbak Kolbi ada? Halo, Mbak Kolbi adakah di sini? Tidak ada. Oke, Mas Helo. Itu beri Mas Irsya saran. Ayo, sarannya baik ya. Halo, Mas Helo. Kat sama aku rumahnya Mas Helo, Us. Yes. Pokoknya Mas Helo beri saran yang baik untuk Mas Irsya. Ayo, jangan dong. Gak tahu, Us. Loh, kalimat saran. Mas Irsya sebaiknya, tadi kan sudah temannya tadi sudah memberikan contoh. Ayo. Ayo Mas Ilo. Ketika ada temannya yang
Menyela itu harusnya bagaimana? Kasih, yo nah. Mas Irsa, sebaiknya tidak diulangi lagi. Tidak diulangi lagi, oke. Mas Jo, kasih saran untuk Mas Irza. Kalau belajar nggak jangan celemitan. Kalau belajar jangan celemitan, Mas Arta. Oh iya, sebaiknya kalau belajar tidak boleh celemitan. Oh iya toh. Temannya itu sayang sama kamu, Mas Irza, mengingatkan. Satu lagi wes, Mbak Jihan, ayo ingatkan Mas Irza. Halo Mbak Jihan, adakah Mbak Jihan? Ya, Oke, Mas Irza itu dikasih saran yang baik, dan. Iya. Iya. Udah aja banget tuh sama nasihatnya aku dulu yuk. Nggak tahu, Us. Gak jelas. Kenapa kok nggak tahu memberi saran Nah, yang baik? adekku ganggu loh, Us. Masih ganggu, ya wes, gak apa-apa. Yuk. Kalian buka dulu buku paketnya. Halaman 114, Ustadz akan tampilkan di layar. Silakan dibuka buku paketnya halaman 114, anak-anakku yang soleh dan soleha. Buku paket halaman 114. Nggih. Tema 1, Us. Nggih no, buku bukan tema 1 dong, belum selesai. 114. Sudah. Oke. Mas Ato dibaca nggih? Kita harus, Mas Ato ada? Ada. Halo Mas Ato. Oke. Ada. Mas Ato minta tolong. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita, mengajak berlatih bersama untuk meningkat kemampuan adalah hal baik yang dapat kamu lakukan. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. mandek. Mas moco ya jutus 12 renek ITE. Kalau titik itu bernapas sebentar. Mas. Mbak Asna ada? Halo Mbak Asna. Mbak Asna penonton? Mas Irja, tolong dibaca Anda. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya, menyayangi dan menghargai teman, termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Bentar Mas Irja, mana? Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Lanjut. Menyayangi Dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Lanjut. Menyayangi dan menghargai. Menghargai teman juga termasuk pengalaman sila Pancasila. Tahukah pengalaman sila Pancasila yang mana? Sila keberapa? 2. Sila ke. Yo, berarti ini kalau membaca semuanya masih terlalu tergesa-gesa. Tadi kita sampai bingung. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong Tuhan. Iya toh. Karena apa? Itu ada titiknya. Mas Irja tidak berhenti dulu. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Oke, bukan C. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Maksud C. Mulai. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Juga masuk Tuhan ditolong sama saya. Oke.
Di sini kita lihat di bawahnya itu kan ada ayo berdiskusi. Berdiskusi itu berarti bekerja secara kelompok, tetapi Ustadz pengennya kalian bekerja secara mandiri. Waktunya habis. Oke, sabar. Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Kamu melihat mengalami kesulitan saat bermain lompat tali. Sikap yang akan kamu lakukan di opo ya? Mengajari lompat tali. Sebentar. Ya, Ustadz beri waktu 1 menit untuk berpikir, nanti Ustadz akan bertanya untuk penutup kita hari ini. Ya. 1 menit pikir. Menolong. Ditulis enggak? Menolong. Enggak usah ditulis. Menolong. 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 Nah, Mas pilih. Menolong. Kan teman yang sulit untuk bermain lompat tali. 1 menit untuk berpikir. Membantu lompat tali. Oke, wes, Mas Rizal jawab dulu satu saja. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Mas Rizal, membantu. Berarti kalau misalkan, yo, saya tanya sekarang, yang lainnya dengarkan, perhatikan. Kalau temannya nggak bisa meloncat, kamu bantu melompatkan gitu. Enggak. Koncomu begitu tentu misalnya. Mengajari melompat. Bagus, ya boleh. Mengajari cara melompat boleh. Yo, yang lain siapa? Mas Azizan mungkin. Oh, melompat tadi gitu. Gule kambing. Adalah. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ayo Mas Azizan. Mas Azizan. Kenapa? Membantunya untuk belajar. Bantunya belajar, ya. Kebanyakan dari kita akan membantu teman kita mengajari lompat tali. Ya, sudah tidak apa. Sudah bagus semua jawabannya. Oke, besok sesuai dengan perjanjian kita tadi bahwa kalian harus menghafalkan perkalian 3 dan 4. Ternyata ada tambahannya. 3 dan 4. 3 dan 4 dihafal nih. Besok kita on jam 8 kurang seperempat. Siapa yang masuk terlebih dahulu maka akan mendapatkan jatah terlebih dahulu sesuai dengan nomor absennya. Belajar di rumah perkalian 3 dan perkalian 4. Minta tolong dibantu sama orang tuanya untuk hafalan. Misalkan sama orang tuamu. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. Ya gitu ya. Hafalan sama orang tuanya. Nah, kenapa? Supaya besok kalian siap. Nah, setiap hari kita akan pemanasan sebelum pembelajaran ada perkalian. Kenapa? Karena materi kali ini, minggu ini kita akan ke perkalian, kemudian ke pembagian. Kalau sampean gak hafal, gak bisa menghitung cepat, nanti akan ketinggalan sama temannya. Bisa latihan setiap hari? Bisa. Mau? Pinter bersama Ustaz di jam 8 kurang seperempat. Bisa. Oke. Oke, siap. Kita tutup pembelajaran pada kali ini. Berdoa bersama-sama. Tidak kali doa. Bismillahirrahmanirrahim.
innal illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, rekamannya start dulu.